Wow, ini mungkinkah membuat klan Bahlui terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin di dalam video yang akan saya tampilkan ini, yang mana ceramahnya beliau Kiai Imaduddin. Ya, kita simak dan kita tonton apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin. Ini tentang Bahlui, ya, tentang Bahlui. Kita simak dan supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, kita simak dulu bersama-sama. Silahkan. Selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo, karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, saat 1808 Kesultanan Banten dihancurkan, itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624, itu dari Madura, bukan dari Cicerbonan, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura, dari tapal kuda yang semi-semi Madura. Itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin Arah 9 Channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga tidak bisa terdata oleh radar Belanda. Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekehendak hatinya, karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu, karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur dia, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Katanya. Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi. Dulunya sudah ada, gampang saja. Nah ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad bagus, kita tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, itu ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita. Padahal yang dibaklawikan itu leluhur kita, tapi karena kita yang nggak punya tulisan catatannya, kepada anak kita tidak dititipkan, akhirnya kita merasa itu orang lain. Dan silahkan saja siapa yang Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh
Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara. Kita Islam tapi kita Nusantara. Kita Islam tapi kita adalah Indonesia. Kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa. Ini harus lahir di dalam kesadaran kita, sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas di dalam mencetuskan setiap gagasan-gagasan kenek Indonesia Raya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu, dan pertama harus merdeka. Karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu, bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri, kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam
wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton bagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin di dalam video barusan yang saya tampilkan mengenai klan Balawi. Ya. Bagaimana pendapat teman-teman dan respon teman-teman mengenai duriahnya klan Balawi ini ya. Jadi kurang lebihnya teman-teman bisa simak lagi dan tonton lagi apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin. Takutnya ada salah paham, takutnya ada salah pemahaman dari apa yang saya sampaikan dan dari apa yang saya tampilkan. Ya, dari saya kurang lebihnya itu saja teman-teman, dari saya channel Sidik Official. Kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya dan terima kasih sebanyak-banyaknya.